I just had to let you know you're Literasi, ayo. Literasi, ayo. Literasi, ayo. Literasi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Eka Putria. Saya dari kelas 6. Jadi di sini saya membawa buku novel berjudul Bandung After Rain yang ditulis oleh Wulan Nur Amalia dan berjumlah 200 halaman. Di bab pertama, saya membaca bahwa bab pertama ini menjelaskan patah hati di kota Bandung, yang dimana dalam tokoh tersebut, di dalam tokoh utama tersebut, Hema Chandra ini baru saja putus dari sang pacar yang bernama Bandung. Nah, kemudian di bab kedua ini yang berjudul Kenangan yang Mencantik. Nah, pada bab ini Hema Chandra terjebak akan memori kenangan indah bersama mantannya. Kemudian selanjutnya pada bab 3 yaitu perjuangan melupakan. Hema memang sangat lama menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama Rania selama 6 tahun, dan tentunya itu membuat dia sangat susah melupakan kekasihnya tersebut. Nah, pada bab selanjutnya ada kehadiran tokoh pendukung. Nah, jadi di sela-sela kegalauannya muncul interaksi dengan teman-teman atau lingkungan sekitar yang menyadarkan bahwa Hema ini harus terus melanjutkan hidupnya meskipun dia patah hati. Nah, pada bab terakhir yaitu inti masalah dari bab tersebut yaitu eksplorasi luka batin Hema. Cerita ini menekankan bahwa hubungan yang lama itu tidak menjamin kebahagiaan jika komunikasi yang terjalin tidak sehat. Jadi kalau misalnya komunikasinya buruk, maka ke dalam hubungan tersebut juga tidak akan baik atau tidak akan berjalan dengan baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya sudah membaca buku yang berjudul Diktator Galau. Ini tuh novel dengan penulisnya dan Medi, dan berjumlah halaman 208 halaman. Di sini saya sudah membaca 18 dari 17 bab. Buku ini menceritakan tentang dua saudara tiri yang berbeda ibu yang memiliki cita-cita yang sama, menjadi seniman tatung. Nah, kenapa judulnya Diktator Galau? Karena mereka bercita-citanya menjadi seniman tatung, tapi kenyataannya mereka menjadi wartawan politik. Nah, di bab 1 menjelaskan tentang si tokoh utama yaitu Jay. Nah, Jay di sini itu merupakan anak dari pegawai politik atau pekerja di DPR. Nah, di sini itu menceritakan Jay itu baru keluar dari SMA, dia lulus dan dia ingin bercita-cita menjadi seniman tatung. Di bab 2 ini menjelaskan bahwa orang tua Jay ini memaksa untuk Jay bekerja di bidang politik supaya dia tahu bagaimana keadaan di dunia politik yang sebenarnya. Di bab ketiga, baru Jay itu tidak mau, dia tidak mau, dan dia menyerahkan bahwa suruh aja itu misalkan saudara tirinya buat kerja di bidang politik tersebut. Nah, lalu yang di bab keempat ini dia menjelaskan juga tentang bahwa kalau misalkan dia jadi seniman patung, dia tidak akan tinggal di rumah bersama ibu dan bapaknya. Nah, lalu di bab kelima ini Jay menceritakan juga tentang dia mencari inspirasi apa sih yang ada di luar sana sehingga membuat dirinya menjadi seseorang yang tidak beruntung, tidak mendapatkan cita-citanya dia sendiri. Nah, lalu di bab ke-6 dia berubah pikiran, dia menjadi ingin memasuki ke dunia politik atau bekerja di dunia politik yang sebelumnya ayahnya sudah ditawarkan. Nah, di bab ke-7, dia sudah memasuki dunia politik dan dia mulai kebingungan. Kenapa harus ada korupsi, harus ada perdebatan, harus ada hukum atau undang-undang. Nah, lalu di bab ke-8 yang terakhir saya baca itu, di sini Jay dan saudara tirinya menjadi wartawan yang sudah resmi
wartawan yang sudah resmi dari gedung DPR RI sendiri. Nah, jadi teman-teman baru 8 bab yang sudah saya baca, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suciati Gunawan dari kelas 6B. Nah, di sini saya membawa satu buah novel yang berjudul Serong Sebab Jalan Hidup Tak Selalu Lurus. Nah, isinya itu berjumlah 214 halaman. Nah, ditulis oleh Chris Manisha. Diterbitkan pada tahun 2010. Nah, isi bukunya itu ada 14 bab. Nah, di sini saya baru membaca 7 bab. Nah, bab yang pertama itu Ceritanya itu dibuka dengan perkenalan tokoh utama yang bernama Ipang. Nah, jadi cowok itu sifatnya santai, bebas, dikenal sebagai cowok yang mudah dekat dengan banyak perempuan dan tidak terlalu serius dalam hubungan. Nah, dari awal sudah terlihat gayanya. Jadi maksud judul Serong ini artinya orang itu tuh gak sesuai aturan gitu hidupnya. Nah, lanjut ke bab yang kedua. dia mulai menjalani hidupnya dengan berhubungan dengan seorang wanita. Nah, tapi di situ mulai terlihat tidak setia karena dia memiliki satu orang perempuan lagi di belakangnya. Nah, bab ketiganya lanjut, di situ mulai ada konflik kecil. Hubungan itu semakin rumit. Nah, lalu bab keempat sampai ketujuh itu di situ mulai ada klimaksnya. Nah, di situ itu perjalanan hidup dia tuh makin rumit. Jadi dari judul Serong ini dia itu seorang cowok yang susah diatur karena dia tidak mau lurus aja gitu jalannya. Jadi ya Serong tuh intinya dia tuh gak mau punya hubungan yang sehat gitu. Jadi ya ada perselingkuhan di belakangnya seperti itu. Kalau itu tuh baru sadar bahwa hidup itu tuh gak harus ya sejudul gitu, serong gitu, harus punya tujuan, jadi harus lurus hidupnya kayak gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Rahayu dari kelas 6G. Di sini saya membawa buku yang berjudul Hujan Dalam Cahaya, Ketika Cinta Kedua Menyapa. Nah, untuk penulisnya yaitu Narah Adil dan Cassandra Nasardi. Untuk halamannya yaitu berjumlah 222 halaman dari 38 bab. Nah, di sini saya baru membaca 19 bab. Nah, untuk bab yang pertama yaitu membahas mengenai awal konflik muncul ketika tokoh utama dihadapkan pada pilihan yang menggoyahkan prinsip dan perasaannya. Untuk yang bab kedua ini, pertemuan atau momen penting terjadi di tengah suasana hujan, memberi kesan dan emosional atau romantis. Untuk bab ketiga, salah satu tokoh mencoba menghindari masalah atau perasaan yang mulai rumit. Bab keempat yaitu muncul peluang atau situasi tak terduga yang mengubah arah cerita. Dan untuk bab yang kelima yaitu diperlihatkan karakter perempuan yang tulus dan setia dalam hubungan. Untuk bab 6, tokoh-tokoh utama kembali dipertemukan memicu konflik atau harapan baru. Pada bab 7 ini, perpisahan sementara yang meninggalkan kesan dan mendalam. Bab 8, janji diucapkan menjadi pengingat hubungan sekaligus sumber konflik di masa depan. Bab 9 ini, tokoh mengalami hal baru yang mengubah cara pandangnya. Pada bab 10, mulai ada perubahan sikap atau hubungan antar tokoh. Dan pada bab 11, Ukti Nubti, nuansa ringan atau komedi muncul, memperlihatkan sisi lain karakter. Pada bab 12, momen romantis atau emosional mempererat hubungan. Pada bab 13, perasaan cinta mulai berkembang semakin kuat. Bab 14, peristiwa kecil simbolis memicu perkembangan hubungan.
Bab 15 diperkenalkan latar belakang keluarga dan nilai-nilai yang memenuhi tokoh. Bab 16 tokoh baru atau simbol penting hadir dalam cerita. Bab 17 ada pihak yang memenuhi atau memicu konflik. Bab 18 tokoh mulai ragu dalam menentukan pilihan cinta. Nah, dan bab yang terakhir yaitu momen manis memperdalam hubungan. Sekian yang sudah saya baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Karinasari dari kelas 6B. Jadi saya memilih satu buku novel yang berjudul Sang Pemimpi. Penulisnya atau karangan dari Andrea Hirata. Buku ini terdiri dari 291 halaman dengan jumlah 18 bab. Di sini saya sudah membaca selama 6 bab, yaitu bab 1 menceritakan masa remaja Ikal, Arai, dan Jimron di Belitung. Mereka berteman dekat dan memiliki latar belakang keluarga yang sederhana atau bisa disebut juga kurang mampu. Bab kedua, Ikal dan Arai melanjutkan sekolah di SMA. Mereka harus berjuang keras. Mereka bisa bekerja sambil belajar. Yang bab 3, Arai mulai melanjutkan mimpi besarnya untuk kuliah ke luar negeri, khususnya ke Prancis. Ia sering menyemangati Ikal agar berani bermimpi tinggi meskipun keadaan ekonomi mereka sulit. Bab keempat, yaitu Jimron memiliki cerita sendiri tentang kecintaannya terhadap kuda. Ia bekerja keras demi bisa membeli kuda, menunjukkan bahwa setiap orang punya mimpi besar yang berbeda. Bab kelima, yaitu Ikal mulai merasakan jatuh cinta, tetapi juga menghadapi kekecewaan. Dari sini, ia belajar tentang perasaan, kegagalan, dan bagaimana tetap kuat menjalani hidup. Dan bab terakhir yang saya baca yaitu Arai terus memotivasi Ikal agar tidak menyerah. Mereka berdua berjanji akan mengejar mimpi mereka sampai ke luar negeri. Semangat pantang menyerah menjadi pesan utama dalam bab ini. Demikian, hanya sampai bab 6 yang baru saya baca. Mungkin nextnya kita lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elita Rayulasana dari kelas 6B. Di sini saya membawa buku novel yang berjudul Bulan dengan penulis Terelie. Buku tersebut diterbitkan di PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2015 dan jumlah halamannya yaitu 400 halaman dan jumlah babnya yaitu ada 26 bab. Di sini saya baru membaca 13 bab. Pertama yaitu ada tokohnya, yang pertama ada Naif, Seli, dan Ali. Mereka melanjutkan petualangan mereka ke depan bulan. Mereka tiba di dunia baru yang penuh keanehan dan keindahan. Rasa kagum bercampur waspada muncul karena lingkungan Tuan Bulan sangat berbeda dari tempat sebelumnya. Nah, di bab kedua, mereka mulai menyadari bahwa Tuan Bulan menyimpan banyak misteri, yaitu alamnya tampak indah. Di bab kedua, mereka mulai menyadari bahwa Tuan Bulan menyimpan banyak misteri, yaitu alamnya banyak tampak indah, tetapi juga menyimpan banyak bahaya. Mereka bertemu makhluk-makhluk aneh yang belum pernah mereka lihat. Dan di bab ketiga, di perjalanan mereka yang semakin dalam ke wilayah Tuan Bulan, mereka mulai memahami bahwa setiap Tuan memiliki aturan dan kehidupan yang unik, yaitu ketiganya harus lebih berhati-hati. Dan yang di bab keempat, Naim dan kawan-kawan menghadapi tantangan pertama yang menguji keberanian dan kerjasama mereka. Mereka
belajar bahwa tidak semua yang terlihat indah itu aman. Dan di bab kelima, mereka bertemu penduduk klan bulan yang memiliki karakter berbeda dengan klan lain. Dari sini, mereka mulai mendapat informasi penting tentang keadaan klan bulan. Nah, selanjutnya di bab 6, Ali menunjukkan kecerdasannya dalam membaca situasi. Dia mulai menemukan petunjuk tentang sesuatu yang tidak beres di klan bulan. Dan di bab 7, ancaman mulai terasa nyata, yaitu mereka menyadari ada pihak yang tidak menyukai kehadiran mereka di klan bulan. Sedangkan di bab 8, konflik itu mulai muncul. Ketika mereka merasa menghadapi makhluk berbahaya, kerjasama dan kepercayaan menjadi kunci untuk bertahan. Di bab 9, mereka menemukan fakta bahwa klan bulan sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil. Ada kekuatan besar yang mempengaruhi keadaan klan tersebut. Di bab 10, Taib mulai memahami perannya dalam perjalanannya, yaitu ia menyadari bahwa kedatangannya bukan hanya kebetulan, melainkan mereka menemukan sekutu yang membantu menjelaskan sejarah dan permasalahan klan bulan. Informasi membuka wawasan baru. Dan di bab terakhir, yaitu bab ini menutup bagian awal petualangan di klan bulan dengan pemahaman bahwa perjalanan mereka masih panjang. Mereka semakin siap menghadapi tantangan berikutnya. Sekian ya di sini yang kami saya baca. Tulisannya mungkin dituliskan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Sofia, kelas 6G. Saya akan menceritakan novel sebuah berjudul Pulang. Penulis yaitu Terelie. Buku ini berjumlah 400 halaman dengan 25 bab. Bab 1 menceritakan si babi hutan. Si bujang masih kecil dan hidup sederhana di kampung. Tapi dia sudah berani terlihat saat ikut berburu. Dia tidak takut dan dia bisa tenang. Dari sini kelihatan kalau mental dia sudah kuat. Bab 2, janji kepada mama. Bujang sangat dekat dengan mamanya. Dia berjanji kepada beliau untuk menjadi anak kuat dan membanggakan kedua orang tuanya. Janji ini jadi pegangan hidupnya. Bab 3 mulai diketahui ayahnya terlibat dunia ekonomi gelap. Dunia ini penuh kekuasaan dan kebahayaan. Jadi hidup Bujang kedepannya tidak akan biasa atau enggak tenang. Bab 4, Bujang melihat sosok penunggang kuda yang kuat dan disiplin. Dia jadi kagum dan mulai punya gambaran ingin jadi seperti beliau. Bab 5, terjadi keributan besar di kampung. Ayah Bujang meninggal dunia dalam kejadian itu. Jadi titik baliknya kehidupan. Bab 6, Bujang dibawa ke kota dan memasuki ke lingkungan baru. Dia mulai melihat dunia yang penuh aturan dan kekuasaan. Bab 7, Bujang belajar bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan rasa takut akan jadi lemah. Keberaniannya itu penting. 8, Bujang mulai masuk tim dan dilatih kerjasama. Dia mulai berkembang bukan cuma kuat, tapi juga bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewan Syaful Malik dari kelas 6G. Di sini saya membaca salah satu buku novel yang berjudul Bed. Di sini pengarangnya yaitu Cantika Jahra. Untuk halamannya di sini ada di 258 halaman. Di sini juga saya sudah membaca 15 bab dari 35 bab. Nah, untuk yang pertama, untuk di bab 1 di sini yaitu untuk menjelaskan cerita dimulai dengan suasana duka setelah kematian Atta. Jadi Candy ini masih terpukul gitu ya, dan merasa kehilangan besar. Dari awal sudah terasa ada kejanggalan dalam kematian tersebut. Nah, untuk yang bab selanjutnya di sini
Candy mulai menyadari suasana sekolah berubah. Teman-teman Arthur terlihat menutupi diri dan seperti menyembunyikan sesuatu. Nah, dari bab ketiga ini, Candy menerima pesan misterius dari nomor tak dikenal yang menyinggung Arthur dan masa lalu mereka. Yang keempat yaitu tokoh Kay. Jadi ada tokoh baru muncul aneh karena mengetahui banyak hal tentang Arthur. Untuk bab 5 yaitu Candy mulai mengingat kembali kejadian sebelum Arthur meninggal dan mencoba mencari petunjuk. Jadi Candy ini cewek yang benar-benar banyak pikiran banget lah karena kematian si Arthur ini. Nah, jadi Candy ini benar-benar perempuan yang banyak pikiran, frustasi karena kematian Arthur ini nggak tahu kenapa gitu ya. Nah, di sini juga ada tokoh Kay. Terus selanjutnya di bab 6 ini ada gangguan semakin sering terjadi gitu. Candy merasa dia diawasi dan tidak aman. Jadi banyak mata-mata atau banyak yang nggak suka ke Candy ini. Yang bab 7 juga Candy mencoba berbicara dengan anggota geng Eagle, tetapi mereka tidak terbuka. Mungkin mengikuti sesuatu gitu ya. Banyak rahasia gitu. Untuk bab 8 ini hubungan Candy dengan teman-temannya mulai renggang karena rasa curiga satu sama lain. Karena kan ada kematian Arthur yang tidak tahu kenapa gitu. Untuk bab selanjutnya di bab 9 yaitu Candy menemukan petunjuk baru tentang masa lalu Arthur yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Di bab selanjutnya itu Kay semakin sering muncul dan membantu Candy memahami beberapa kejadian. Jadi di selang waktu pasti ada Kay gitu ya. Di bab 11 ini Candy menyadari bahwa kematian Arthur mungkin berkaitan dengan masalah lama dalam geng mereka. Untuk bab selanjutnya, teror menjadi semakin serius dan membuat Candy merasa terancam secara emosional. Jadi setiap hari itu banyak banget gangguan-gangguan dari beberapa orang yang bikin emosional Candy itu memuncak gitu ya. Yang selanjutnya juga di bab 13 Candy mulai menyusun potongan informasi yang ia dapatkan dari berbagai orang gitu ya. Untuk bab selanjutnya yaitu kecurigaan mulai mengarah pada orang-orang terdekat Arthur. Jadi dia tuh mencari informasi ke semua teman-teman juga, yang dimana dia tuh dapat sedikit-sedikit informasi yang nanti itu bakal dikumpulin, nanti bakal dapat hasilnya gitu. Di bab terakhir yang saya baca ini, Candy semakin yakin bahwa kematian Arthur bukan kecelakaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Nasya dari kelas 6B. Ini saya membawa buku tentang jas waktu rakyat dan 3 kelas. Oke, buku ini ditulis oleh Suka Harjana. Jadi dalam buku ini memiliki 6 bab ya. Cuman di sini saya baru membaca sebanyak 3 bab. Oke, dari bab pertama itu ada judulnya itu bertindak dan berucap. Jadi bab ini menjadi pembuka dari seluruh bab, yaitu memiliki beberapa subbab. Yang subbab pertama adalah kesukaan. Kesukaan itu menggambarkan kecenderungan manusia bertindak berdasarkan kesukaan pribadi. Gitu. Lalu yang kedua, sesuai dengan judul buku tersebut, ada jas waktu rakyat. Di sini menceritakan satu tentang citra para wakil rakyat yang lebih menonjolkan tampilan luar, itu dengan menggunakan jas yang sangat rapi, menjadi simbol kemunafikan politik, dan di mana penampilan lebih penting daripada kerjanya. Lalu yang untuk bab selanjutnya ada hati-hati dan pakai hati. Nah, bab ini lebih introspektif dan menekankan perkembangan karakter manusia dari dalam. Lalu di sini penulis mengajak pembaca mengenali hati, pikiran dan sikap yang benar dalam menghadapi hidup. Untuk bab 3 yang saya baca di sini adalah Sang Maha Bijak. Lalu bab ini membahas tentang tokoh bijak dalam konteks moral, spiritual, dan sosial. Tak hanya mengangkat kebijaksanaan sejati, tetapi juga mengkritik mereka yang mengaku bijak namun bertindak sebaliknya. Mungkin itu yang baru saya baca.
untuk selanjutnya nanti kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Muhammad Purnama dari kelas 6G. Akan membacakan buku yang berjudul Takdir Cinta dan Kekuasaan. Buku ini diterbitkan pada tahun 2022 yang berisi halaman 257. Dari semuanya bab ada 4. Saya baru membaca 2 bab. Mungkin selanjutnya akan 2 bab lagi jadi 4 bab. Bab pertama, awal pertemuan dan latar konfliknya itu ya. Bab ini memperkenalkan tokoh-tokoh utama serta latar cerita yang kental dengan nuansa politik dan perasaan. Diceritakan bagaimana kehidupan para tokoh mulai bersinggungan antara urusan hati, cinta, dan ambisi kekuasaan. Pembicaraan mulai melihat bahwa hubungan antara tokoh tidak hanya dibangun oleh perasaan tetapi juga oleh kepentingan tertentu. Benih konflik mulai tertampak dari perbedaan tujuan dan latar belakang masing-masing tokoh. Inti bab ini perkenalan tokoh, latar cerita, dan awal munculnya pertentangan antara cinta dan ambisi. Untuk bab kedua yaitu munculnya kepentingan dan intrik. Pada bab ini konflik mulai berkembang, kepentingan politik dan ambisi kekuasaan semakin terlihat mempengaruhi hubungan antara tokoh. Ada upaya tersembunyi, strategi dan maneuver yang mulai dijalankan. Perasaan cinta yang seharusnya tulus mulai diuji oleh situasi yang penuh intrik. Pembaca mulai memahami bahwa kisah ini bukan sekedar cerita romantis, melainkan drama yang dipenuhi perbaiki dan perbuatan pengaruh. Inti bab ini yaitu perkembangan konflik, munculnya intrik, dari mulai terwujudnya ketulusan cinta oleh ambisi kekuasaan. Mungkin sekian buku yang saya baca. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.